berbagai orientasi partai-partai Islam, saya menjadi narasumber. Oke, saya pikir pada sore ini saya nyatakan Boyolali memang daerah, tadi yang mana yang dapil 2, daerah neraka, dapil neraka. Lo ntar ngobrol berdua sama gue, kita layanin mereka, ya. Kita saya bagian ini. Tapi forumnya jangan pakai spanduk, ya. Forumnya jangan dibuat spanduk, jangan pakai WA. Kita harus selesaikan nanti. Yang kelima, menangkan kepala daerah yang berbasis Islam. Ya, saya sedang mencoba mengkonfirmasi ulang PKS di Kota Solo itu kan calonnya seorang pengusaha yang cukup eksis. Tinggal digabungkan antara suara PKS dengan partai-partai berbasis Islam kalau mau. Jadi kita, kalau enggak dia lagi susah. Nah, yang terakhir, next. 1. Internalisasi acara ini. Jangan tepuk tangan sampai rumah tidur. Ya, saya sudah pengalaman, biasanya kita itu semangat seperti orang nonton film laga. Kalau nonton film laga kan semangat semua. Sampai di rumah nyaru. Langkah semangat maju tiada henti. Untuk Islam kami korbankan diri. Api jihadku berkobar di hati. Takkan padam wujudkan cita kami, menegakkan kedaulatan Islam, hidup mulia atau syahid mati. Hanya Allah satu tujuan kami, kejayaan Islam kan kembali. Takbir! Jadi berpolitik itu beribadah, berpolitik itu berjihad, berpolitik itu perang tanpa senjata. Jadi kalau Anda jadi caleg hanya ingin jadi orang kaya, ya saya pengalaman 35 tahun, nggak kenal mentang-mentang orang banyak duit nyalak. Itu di otaknya pengen dapat gaji dengan dapat proyek. Lihat di DPR RI, isi cuma artis dan pengusaha. Saya 4 kali nyalek gagal terus sama Manda. Ya, kalau bisa ketawa karena nggak tahu persoalan. Ya, karena menang itu selalu dengan curang dan uang. Ya, tapi dengan tulus. Saya di sini ada sahabat istri saya, kemudian sini ada Pak Rubi juga teman saya. Insya Allah seluruh teman-teman yang saya komitmen, saya akan ajak Anda mendaftar dan dilantik. Termasuk Pak Anies Baswedan didaftarkan dan mendaftarkan, punya tiket untuk menjadi calon presiden, dan kita saksikan beliau dilantik bulan Oktober. Amin. Ya, karena kita bosan. Pak Prabowo dulu kita dukung menang, tapi gak dilantik. Jangan bicara yang negatif. Beliau menang 2014, beliau menang 54%. 2019 beliau menang 60%. Ya, udah. Sekarang kita punya pilihan Pak Anies yang tidak kita pilih, sebaiknya tidak usah kita komentar. Itu lebih bagus ya, Sati? Nah, kalau komentarin orang, karena mungkin ada orang yang saya sebagai orang yang kenal baik dengan Pak Prabowo pendukungnya sangat banyak dan uangnya pun triliunan. Ya, jadi saya pikir jangan sampai kita menambah musuh. Dalam perang, musuh kita hanya menghabisi PKI Perjuangan. Kalau nggak berani, jangan ngomong. Kalau itu bisa kita lumpuhkan, kita akan panen besar. PKS bisa dapat bukan hanya 8, mungkin 12. Ya, cuma persoalannya beraninya di forum apa di lapangan. Yang kedua, sosialisasi. Jadi setelah hari ini harus berani bicara, pilih Pak Anies, pilih Bu Uri Baret. Ya, ayo teman-teman semua. Karena kalau menurut saya kampanye terbaik itu bukan yang bersangkutan mengkampanyekan dirinya. Itu tidak sesuai dengan akhlak Islam. Pilih saya dong, pilih saya dong. Ya, saya tidak nyindir siapa-siapa. Memang sulit ya Ustaz ya, tapi masa harus diminimalisir. Kita harus punya tim yang membuat nanti orang mengkampanyekan kita. Karena dalam ilmu akhlak, ketika orang menyampaikan sesuatu dengan memuji diri sendiri, orang yang dengarnya gak enak. Ya, silakan koreksi diri termasuk saya. Terakhir, operasi pemenangan. Musim kampanye, saya himbau jangan terpaku dengan kampanye yang besar-besaran. Karena sejak 2 tahun yang lalu ada partai tertentu yang sudah melakukan manajemen kecurangan. Ya, mereka habisin dulu RT dan RW se-Jawa Tengah ini hampir semuanya PDIP. Ya, karena nanti suara-suara yang kosong itu dicoblos-coblosin sama Pak RT sama Pak RW.
Nanti kalau dimarahin dibelain sama Pak Lurah, ntar dibelain sama Pak Camat, ntar kalau dibelain sama Polsek, dibelain sama tentara. Ya, karena perintah untuk seluruh aparat adalah untuk mendukung partai tertentu. Jadi kita berjuang membela negara menghadapi penjajah, baik penjajah Cina maupun penjajah dari Zionis, ya, bintang David, maupun penjajah yang kata Bung Karno, satu waktu nanti kalian akan dijajah oleh orang yang mengurus negara kalian sendiri. Jadi pengurus negara kita ini seperti kita di sebuah kampung. Kampung kita dirampok, tetapi ketika kita lapor pada Pak Lurah, lurahnya itu merampok. Itulah Indonesia. Hari begitu. Maka dari itu pembahasan ini tidak dituntaskan di sini. Yang kedua, datang ke TPS. Ya, saya dengar setelah saya lapor pada Anda, di hari-hari itu banyak yang nggak mau ke TPS. Kalau PKS masih aman, masih bisa diarahkan lewat liko-liko dan jaringan. Yang lain-lain males ah. Kok ngantuk, sama aja, yang menang siapa saja juga aku. Yang ketiga adalah merawat, menjaga. Saya ikut pemilu terakhir tahun 2014 calon DPRD Kota Tangerang, kalau DPR 2009. Bisa nggak antum bayangkan, ini tempat tinggal saya. Di dekat sekitar rumah saya itu ada sekitar 12 TPS. Di TPS ini suara saya 225. Di TPS ini saya 195. Saya kalau mau main menang saya, tinggal DPRD tanya, Ustaz 200 juta aja Ustaz, langsung dilantik. Ketika sampai di kelurahan, suara saya habis. Yang makan siapa? Jeruk makan jeruk. Maaf ya, maaf sekali lagi. Punten kalau bahasa Sunda, Nyuwun sewu. Bohong, orang satu dapil tidak musuhan. Bohong. Itu saya nanti tugasnya di Jakarta Pusat, teman-teman PKS minta mempertemukan yang satu dapil supaya kita bicara benar-benar. Ya, nggak usah lah, jangan suka. Saya udah pengalaman langsung berpolitik. Kalau orang satu dapil senyum-senyumnya di muka doang, di belakang. Ayo, kira-kira saya ngomong bohong apa bener tuh? Maka untuk itu harus ada pertemuan internal. Ya, oke, saya takut memakan waktu terlalu banyak. Jadi buat antum tugasnya bagaimana Pak Anies tertatar, Pak Anies dilantik gitu ya. Ya, kalau urusan partai saya kan nggak tahu antum partainya di mana ya. Saya minta maaf. Kalau saya memang aktivis politik Islam dan saya memilih sebagai ustadz politik, ya, ustadz intelijen politik. Jadi intinya saya mohon maaf buat semua yang hadir. Sekali lagi, tolong perhatikan 2024 adalah pertaruhan eksistensi Indonesia. Yang menyelamatkan Indonesia tinggal dua kelompok, nasionalis religius dan religius nasionalis. Ya, hanya itu tinggal. Kelompok ini harus kuat. Yang lain tidak bisa diharapkan. Aparat saja sudah tidak berani ngomong PKI. Dari kopral sampai jenderal, coba lihat. Kalau sambutan nggak pernah keluar dari mulut mereka. PKI nggak berani. Jangankan mengurai, jangankan menjelaskan, jangankan mendetailkan, nyebut nama aja nggak berani. Begitu kuasanya hari ini PKI di negeri ini. Ya, jadi saya nyatakan, mari 2024 kita ayo rebut kembali, menangkan Anies Baswedan untuk Indonesia berdaulat. Takbir! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.